Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Elia Putri dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 2130110012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang larutan. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah mengetahui kepolaran beberapa senyawa. Yang kedua, mempelajari faktor yang mempengaruhi kecepatan pelarutan. Dan yang ketiga, membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Landasan teori dari praktikum ini ialah istilah like dissolve phase like merupakan asas umum dari kelarutan, di mana senyawa ion dan polar larut dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar larut dalam pelarut nonpolar. Air adalah pelarut polar. Air melarutkan senyawa-senyawa ion seperti garam dapur NaCl dan senyawa polar seperti gula C12H22O11. Karbon tetraklorida adalah pelarut nonpolar dan melarutkan senyawa nonpolar. Karena itu, karbon tetraklorida bukanlah pelarut garam atau gula. Pelarut nonpolar tidak dapat melarutkan senyawa ion atau senyawa polar. Zat cair yang larut satu sama lain disebut saling bercampur. Asas umum like dissolve phase like akan menentukan sifat saling bercampur. Bila kedua zat mempunyai ikatan polar dan saling melarut, dua zat yang nonpolar juga larut satu sama lain. Tetapi zat cair polar dengan zat cair nonpolar saling tidak bercampur. Terjadi tolak-menolak satu sama lain dan akan terpisah jadi dua lapisan. Proses pelarutan hanyalah aksi antara pelarut dengan partikel zat terlarut. Molekul-molekul terlarut menyerang partikel zat terlarut dan menyeretnya ke dalam larutan. Kecepatan pelarutan tergantung pada kecepatan pelarut menyerang zat terlarut. Di bagian kedua percobaan ini, kita akan mempelajari bagaimana faktor ukuran partikel, pengadukan, dan suhu yang mempengaruhi kecepatan pelarutan tersebut. Jumlah zat terlarut dalam sejumlah larutan disebut konsentrasi. Konsentrasi dapat dinyatakan secara kualitatif dengan istilah encer atau pekat. Konsentrasi zat terlarut dalam larutan dapat dinyatakan dalam beberapa satuan, yaitu normalitas atau M besar, molaritas, molalitas atau M kecil, persen berat W per W, persen volume V per V, fraksi mol atau X, parts per million ppm. Dalam percobaan ini, satuan konsentrasi reagen yang akan dibuat adalah pada molaritas, molalitas, normalitas, dan persen berat. Kemolaran adalah salah satu cara untuk menentukan konsentrasi larutan secara kuantitatif. Konsentrasi molar didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut per liter satuan. Konsentrasi molar disebut juga kemolaran dapat dinyatakan M sama dengan N kecil per V. Larutan pekat dapat diencerkan dengan cara menambahkan zat pelarut sehingga volume larutan menjadi besar dan kemolaran menjadi lebih kecil. Perhitungan yang digunakan dalam proses pengenceran dirumuskan dengan V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2, di mana V1 itu ialah volume larutan pekat yang dipipet atau volume larutan sebelum diencerkan. M1 itu kemolaran larutan sebelum diencerkan. V2 volume larutan setelah diencerkan, dan M2 adalah kemolaran larutan setelah diencerkan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini ialah alat yang kita gunakan yang pertama gelas kimia, sendok teh, lumpang dan alu, tabung reaksi, rak tabung reaksi dan penjepit tabung reaksi, batang pengaduk dan spatula, neraca dan kaca arloji, labu ukur, gelas ukur, corong,
lampu spiritus, kawat kasa, kaki 3 dan korek api, botol semprot, serta pipet ukur dan bal filler. Adapun bahan yang kita gunakan ialah garam dapur, gula pasir, tablet vitamin C, soda kue, bensin, vetsin, margarin, minyak tanah, deterjen, minyak goreng, air suling, natrium hidroksida kristal, NaOH dan CuSO45H2O kristal, natrium karbonat, Na2CO3, asam klorida pekat atau HCl, asam sulfat pekat H2SO4. Prosedur kerjanya yang pertama tentang kepolaran senyawa. Caranya, masukkan 100 ml air ke dalam gelas kimia. Yang kedua, masukkan 1 sendok teh garam dapur ke dalam gelas kimia, aduk secara konstan, kemudian diamkan beberapa saat. Yang ketiga, amati hasil reaksi, apakah ada endapan atau tidak. Jika tidak terbentuk endapan, berarti bahan tersebut bersifat polar. Jika terbentuk endapan, berarti bahan tersebut bersifat nonpolar. Ulangi langkah 1-3 untuk bahan lainnya. Langkah kerja yang kedua, kecepatan pelarutan. Yang pertama, isi gelas piala dengan 50 ml air. Masukkan 3 tabung reaksi yang telah berisi 4 ml air suling ke dalam gelas piala. Panaskan air di dalam gelas piala sampai mendidih, kemudian matikan api. Terus masukkan sebutir kristal garam ke dalam salah satu tabung reaksi yang berisi air suling. Catat waktu sampai kristal larut. Yang kedua, masukkan sebutir kristal garam ke dalam salah satu tabung reaksi dalam penangas air. Catat waktu kristal sampai larut. Lalu masukkan sebutir kristal ke dalam tabung reaksi dalam penangas air, aduk terus dan catat waktu sampai kristal larut. Yang terakhir, giling kristal garam dengan lumpang. Masukkan bubuk garam tersebut ke dalam tabung reaksi yang satu lagi dalam penangas, aduk dan catat waktu sampai waktu kristal tersebut larut. Yang ketiga, membuat larutan. Yang pertama, molalitas. Membuat 100 ml larutan NaOH 1M. Yang pertama, hitung massa NaOH yang harus ditimbang. Massa NaOH yang harus ditimbang dapat diketahui dengan rumus M sama dengan G per MR dikali 1000 per volume. Yang kedua, timbang dengan tepat 4 gram kristal NaOH. Timbang NaOH dengan cepat karena NaOH merupakan padatan yang higroskopis atau mudah menyerap air. Lalu, masukkan kristal NaOH yang telah ditimbang ke dalam sekitar 75 ml air dalam labu ukur 100 ml, lalu kocok sampai larut. Setelah itu, tambahkan sejumlah air ke dalam labu sampai tepat pada garis batas hingga volumenya 100 ml. Selanjutnya, tutup labu ukur dengan sumbatannya, lalu kocok agar zat terlarut tersebar merata atau homogen. Simpan larutan dalam botol reagen dan lengkapi etiketnya. Dengan cara yang sama, buat larutan 50 ml larutan CuSO45H2O 1M. Untuk molalitas, timbang beberapa gram NaCO3 yang dibutuhkan. Larutkan dalam 50 gram air sehingga diperoleh larutan Na2CO3 0,1 m. Simpan larutan dalam botol reagen. Dengan cara yang sama, buat larutan NaCl 1M dengan 50 gram air. Selanjutnya, normalitas. Pipetlah beberapa mili larutan HCl yang diperlukan. Buat 50 ml HCl2N. Simpan dalam botol reagen. Dengan cara yang sama, buat larutan HCl1N sebanyak 50 ml air. Persen berat. Timbanglah beberapa gram NaCl kristal yang dibutuhkan. Larutkan dengan air sehingga diperoleh larutan NaCl 1% sebanyak 50 ml. Simpan di botol reagen. Dengan cara yang sama, buat larutan HCl1N sebanyak 50 ml air. Yang terakhir, pengenceran. Membuat 100 ml larutan H2SO4 0,3 m dari asam sulfat pekat. Yang pertama, hitung kemeloran larutan H2SO4 pekat.
jika H2SO4 yang tersedia mempunyai kadar 98% dan massa jenis 1,8 gram per mili, kemoleran H2SO4 pekat adalah mH2SO4 sama dengan 10 dikali P dikali massa jenis per mR. Yang kedua, hitung volume H2SO4 yang harus dipipet menggunakan rumus pengenceran. Selanjutnya, pipet 1,67 mili H2SO4 pekat dan masukkan sedikit demi sedikit ke dalam labu ukur yang telah berisi sekitar 75 mili air sambil terus dikocok perlahan-lahan. Dan yang terakhir, tambahkan sejumlah air sampai tepat pada garis batas sehingga volumenya 100 mili. Sekian penyampaian materi tentang kelarutan tadi. Apabila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.